mengenai perceraian ini sungguh miris ya. Dan miris dari tahun ke tahun peningkatan perceraian itu cukup tinggi. Dan yang keempat ini nih yang banyak booming ya. Gimana? Pelakor atau Oh my hadirnya God. orang ketiga dalam rumah tangga, hubungan keluarga. Baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak Baik laki-laki. dari pihak perempuan dan dari laki-laki. Tapi yang memang faktanya sebelum dibacakan ikrar talak di pengadilan, minta mantan suami atau suami itu untuk melunasi nafkah-nafkah itu, nafkah idahnya, nafkah mut'ahnya, nafkah hadanah untuk anak, dan juga mahar yang terhutang. Halo Puters, kembali lagi di podcast kebanggaan kita, yaitu podcast Bakat Muda. Nah, gimana kabarnya Puters di luar sana? Semoga senantiasa sehat dan juga bahagia ya bersama dengan keluarga. Nah, ini menarik banget pembahasan podcast kita kali ini, yaitu mengenai hubungan keluarga ya. Mungkin ini sering kali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti isu perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini telah hadir membersamai kita pada podcast kali ini. Beliau adalah salah seorang akademisi sekaligus juga lulusan hukum keluarga Islam, yaitu Kak Feni. Halo Kak Hanifah. Halo Kak Feni, gimana kabarnya Kak Feni? Alhamdulillah baik dong. Kak Hanifah gimana? Alhamdulillah baik juga. Bisa disapa-sapa juga sahabat Puters kita di luar sana. Halo sahabat Puters. Nah, ini adalah Kak Feni ya, salah seorang lulusan hukum keluarga Islam. Nah, ini Kak Feni ini sekarang kesibukannya apa nih? Oke, kesibukannya sekarang itu ngajar, kebetulan ngajar di UIN Mataram, terus aktif juga dalam kegiatan menulis. Oh, suka menulis juga ya? Suka menulis. Aku suka membaca. Oke, sama, aku juga suka baca. Baca apa? Banyak baca jurnal, novel, hasil penelitian, terus selain itu aktif juga di salah satu lembaga sekolah rintisan perempuan untuk perubahan atau dikenal sebagai Larimpu yang Larimpu? Iya, Larimpu. Ada kepanjangannya nggak? Atau emang itu Larimpu namanya? itu sekolah perempuan untuk perubahan. Wow, ada sekolah perempuan untuk perubahan ya? Iya, ada. Ini. Tapi pas S1-nya dulu ngambil jurusan hukum keluarga Islam. S1-nya ngambil jurusan hukum keluarga Islam, S2-nya aku juga ngambil jurusan hukum keluarga Islam. Jurusan yang sama? Jurusan yang sama. Wow, sebenarnya apa sih yang motivasi Kak Feni nih sampai ngambil jurusan hukum keluarga Islam? Apakah ada satu hal yang menarik nih makanya ngambil jurusan itu? Oke, kalau ngomongin hal menarik ya, sebenarnya ini agak-agak lucu juga. Kenapa? Karena awalnya aku tuh kesasar. Maksudnya gimana? Kesasar. Awalnya aku mau ngambil jurusan ekonomi syariah, pengen jadi ini dong pegawai bank, karena kan dulu kayak bagus nih jadi pegawai bank. Tapi di list jurusan itu kita kan harus milih 3. Harus milih 3. Iya, milih 3. Ekonomi syariah, nomor 1, perbankan, nomor 2, terakhir hukum keluarga. Oh, berarti lulusnya di yang ketiga. Tapi gitu. tapi bersyukur ya sekarang udah bisa dapat jurusan itu, akhirnya berkarir juga di bidang itu ya. Iya, seneng banget. Oke, ini terkait dengan jurusan kakak nih, ada ngomongin masalah keluarga hukum keluarga. Aku tertarik karena ini juga sama dengan tema kita ya, tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Aduh, agak ngeri sih kalau misalnya membahas perceraian ya. Tapi ya oke, let's kita bincang-bincang bersama terkait dengan itu. Jadi banyak banget kan sekarang kita lihat Kak Feni ya, mungkin di tetangga-tetangga kita juga ada yang mengalami hal serupa yang kayak bercerai kayak gitu. Menurut Kak Feni nih, atau mungkin pernah membaca atau mencari tahu apa saja sih yang sebenarnya ngebuat hal ini bisa terjadi, berpisah antara suami dan istri itu? Oke, Hanifah, jadi mengenai perceraian ini sungguh miris ya. Dan dari tahun ke tahun peningkatan perceraian itu cukup tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 2022 angka perceraian itu cukup tinggi, sekitar 10.746. Itu per tahun 2022 di NTB. Oh my God. 10.746 kasus. 2023 agak turun. Jumlahnya 8.498. Ini datanya dari BPS. Itu berarti data asli ya guys, data ya asli, itu bukan karang-karangan. Bukan ya, emang bener. Iya, bener ya, bener. Dari BPS, Badan Pusat Statistik.
merilis data perceraian di Nusa Tenggara Barat. Dan yang mirisnya lagi, karena kebetulan aku di Bima, aku asli Bima, Kabupaten Bima. Aku asli Bima. Dombojo ya. Nah, kebetulan di Bima menjadi salah satu daerah yang indeks perceraiannya paling tinggi di NTB. Paling tinggi dari di sekitar NTB. Misalnya dari 8.000 itu kira-kira berapa persen? Dari 8.000 itu ada 1.914 kasus yang ada di Bima. Oh my god, 1.900, hampir 2.000 ya? Hampir 2.000. Terus ini apa sih yang kebanyakan dari kebanyakan kasus-kasus ini, kalau Penny yang faktor-faktor yang membuat ini bisa terjadi apa sih? Oke, gini Hanifah, kebanyakan dari hasil studi yang pernah aku lakukan, karena aku konsennya itu di bidang kajian anak dan perempuan. Dari hasil penelitian yang aku lakukan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Pertama ada faktor ekonomi yang pertama. Yang kedua ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kan banyak ya faktor-faktornya, dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 kategori yang bisa dikatakan sebagai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pertama ada kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, 3 penelantaran, dan yang terakhir itu kekerasan seksual. Jadi kasus perceraian ini juga didukung oleh banyaknya tingkat KDRT yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor pendidikan, dan yang keempat ini nih yang banyak booming ya, pelakor atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, hubungan keluarga. Baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Baik dari pihak perempuan dan dari laki-laki, tapi yang memang faktanya yang paling banyak itu hadir dari yang laki-laki. Oh my god. Jadi laki-laki. Kalau ingin membangun rumah tangga, tolonglah konsisten. Agak susah diajak konsisten ya kalau yang laki-laki ini, karena memang yang paling tinggi juga faktanya di Bima, yang banyak mengajukan perceraian itu adalah dari pihak perempuan. Berarti atau istri. Digugat gitu ya? Digugat. Cerai gugat ya. Namanya ya. Kalau dari suami berarti cerai talak. Iya. Oh, iya. Tapi yang paling banyak itu memang cerai gugat, yang digugat oleh istri. Ada nggak sih misalnya kemungkinan kan cerai gugat kayak begitu ya? Ada kemungkinan yang ditolak oleh pengadilan? Bisa saja ada, tergantung nanti di kasus pembuktiannya. Tapi paling banyak itu selalu diterima ketika kasus nanti pembuktian di pengadilan bisa dibuktikan bahwa kasus ini memang harus diputus. Bisa aja. Tapi misalkan ini nih si pihak dari suaminya, tidak ingin berpisah tapi selalu digugat sama istrinya, dia tidak ingin memenuhi panggilan dari pengadilan atau apa. Kalau masalah perceraian ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perceraian, khususnya ada di dalam pasal 38 ya. Putusnya perceraian itu ketika ada putusan dari pengadilan. Nah, jadi walaupun suami itu kan biasanya kalau misalnya ada yang mengatakan ketika suamimu sudah menalak, misal aku talak kamu, talak satu, itu jatuh perceraiannya. Ya. Tapi sebenarnya tidak. Jadi menurut undang-undang itu perceraian hanya dapat dikatakan bercerai ketika sudah ada putusan dari pengadilan. Jadi walaupun istri sering bilang ayo cerain aku, atau suami sering menyatakan aku talak kamu, talak 1, 2, 3, itu tetap tidak jatuh. Karena dalam pasal 38 dijelaskan bahwa perceraian dapat dikatakan bercerai ketika sudah diputus oleh pengadilan. Apakah bisa ditolak misalnya gugatannya? Ada 2 kemungkinan, bisa ditolak, bisa juga diterima, bisa dikabulkan, tergantung nanti pada kasus pembuktian saat di pengadilan. Tapi memang paling banyak itu tetap diterima gitu ya. Walaupun dari salah satu pihak itu tidak ingin menyetujui dari hal yang dituntut itu ya. Iya. Wah, itu miris banget sih. Dan kalau kita lihat juga ya, sering banget ketika seorang perempuan sudah menyandang status janda gitu ya, status janda itu mereka berpisah ya udah berpisah secara
secara batin, secara silaturahim juga terputus semuanya. Padahal memang kan harus ada hak-hak yang harus dituntut dan juga didapatkan kan oleh seorang perempuan itu. Tuh gimana tuh? Banyak kan yang masih terabaikan yang seperti ini, hal-hal seperti ini. Iya, betul banget nih Kak Hanifah. Ini juga ya mungkin ini jadi ladang pengetahuan untuk teman-teman, terutama perempuan-perempuan, bahwa pasca perceraian itu ada hak-hak perempuan yang harus terus dipenuhi oleh suami ataupun mantan suami ya, kalau sudah dijatuhi perceraian oleh pengadilan. Apa aja haknya? Itu salah satunya adalah hak mut'ah. Hak mut'ah itu adalah mut'ah ya. Hak mut'ah ain ya. Hak mut'ah itu dalam pasal 149 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dikatakan bahwa suami itu wajib memberikan harta atau benda kepada istri pasca terjadinya perceraian. Pertama ada hak mut'ahnya, ada namanya hak idah. Hak idah beda lagi. Hak idahnya beda lagi nih. Hak idah itu adalah uang belanja untuk istri saat masa idah, masa menunggu setelah terjadinya perceraian. 3 bulan. 3 bulan. 90 hari. 90 hari. Nah, terus ada lagi namanya hak mahar yang terhutang. Kalau mungkin dulu kan tapi udah lama banget kan? Iya, tapi itu harus tetap dilunasin. Jadi itu diatur juga dalam undang-undang. Tapi misalkan beda nih Kak, misalkan beda kan orang dulu itu uang segini tuh setara dengan uang segini, apakah tetap dikonversikan ke situ atau menurut berapa mahar yang di sana ya udah segitu, atau mungkin dikonversikan dengan kesetaraan nilai untuk mata uang yang sekarang? Oke, ini sebenarnya ya yang tidak diketahui oleh perempuan mengenai mahar yang terhutang ini, bisa nggak sih kita ajukan ke pengadilan? Boleh. Masalahnya perempuan tidak pernah mengajukan mahar terhutang ini. Makanya ini juga kan sebenarnya adalah hak yang harus dituntut, tapi kebanyakan orang yang udah cerai nggak mau ngambil apa lagi yang sudah dia berikan, apa yang sudah keluar ya bahasanya itu jarang banget aku temuin Kak. Iya emang jarang, bahkan mereka nggak tahu loh Hanifah. Mereka nggak tahu emang nggak tahu atau emang gengsi. Kebanyakan kalau dari fakta yang aku temukan di lapangan ya, dari hasil penelitian, memang nggak tahu bahwa mahar yang terhutang itu harus dibayarkan. Alasannya bisa karena beberapa faktor, salah satunya nggak mau terhubung lagi lah sama ya udah kalau udah pisah ya udah pisah gitu aja. Tapi gitu. Iya, langkah yang bisa kita tempuh, karena biasanya nafkah mut'ah, nafkah idah ini juga tidak diberikan loh oleh suami setelah sudah dijatuhkan putusan oleh pengadilan. Langkahnya sebelum dibacakan ikrar talak di pengadilan, minta mantan suami atau suami itu untuk melunasi nafkah itu, nafkah idahnya, nafkah mut'ahnya, nafkah hadanah untuk anak, dan juga mahar yang terhutang. Jangan mau nanti teman-teman misalnya yang akan bercerai atau perempuan akan bercerai mau dijatuhin ikrar talaknya sebelum dikasih semua hak-haknya. Itu bisa kita mengajukan kepada hakim bahwa saya tidak mau dijatuhi ikrar talak sebelum seluruh hak saya diberikan. Tapi kebanyakan orang nggak tahu kan juga Kak. Nanti mindset orang apaan nih, berarti kayak perhitungan banget sih, itu aja minta ditagih lagi kayak gitu kan. Mungkin persepsi masyarakat itu yang belum tahu. Tapi dipastikan ya untuk secara hukum itu di pengadilan itu memang harus sesuatu yang harus dituntut begitu ya. Iya, dan perempuan yang harus mengajukan itu ke pengadilan. Karena kalau kita sebagai perempuan diam-diam aja ya sudah, karena setelah mengajukan ikrar talak, kenapa tidak diberikan nafkah mut'ahnya? Ya karena tidak diberikan di depan hakim. Harus di depan hakim. Harus di depan hakim kalau mau dikasih. Iya, kalau sudah itu Hanifah kan udah loh gue. Ya Allah gue. Maksudnya kayak ada nggak sih misalnya si cowok nih dari pihak suaminya yang tahu kan, dari pihak suaminya yang tahu apa yang harus dia bayarkan lagi gitu. Tapi dari perempuannya mungkin dia tidak ingin menerima pemberian lagi dari suaminya, sekalipun itu adalah punya dia yang harus dikembalikan gitu, dia nggak mau. Tapi si suami ini juga ingin menepati hak-hak yang harus dia penuhi itu gitu. Nah, apakah itu dia harus banget dia harus diterima sama istrinya gitu, sekalipun dia nggak mau? Sebenarnya jarang ya kasus perempuan yang nggak mau nerima ya, jarang ya. Siapa tahu kan kalau ya kayak tadi lo gue sekarang udah nggak mau ada hal-hal
yang lo punya balik lagi ke gue gitu. Oke, kalau itu sebenarnya jalur penyelesaiannya ya, kalau sudah di luar dari ke pengadilan itu kembali ke dua orang itu lagi, kembali ke suami dan mantan suami sama mantan istri itu. Jadi kalau memang pihak perempuan yang nggak mau nerima, tapi dari hasil penelitian jarang perempuan yang tidak mau menerima. Bahkan mereka itu selalu menuntut tapi tidak diberikan oleh si mantan suami. Paham. Tapi kalau perempuan yang tidak menerima itu jarang banget. Jadi kasusnya di lapangan itu, Hanifah, yang paling banyak adalah ketika pengadilan sudah menetapkan nafkah mut'ah, nafkah idah itu kan ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan penghasilan dari mantan suami. Tapi mantan suami ini tidak memberikan itu. Itu sebenarnya tantangannya di lapangan. Selain daripada undang-undang atau regulasi peraturan kita yang tidak memberikan pidana terhadap hak nafkah idah kalau tidak diberikan itu, jadi itu agak dilema juga. Perempuan mau mengajukan ke pengadilan repot lagi, mau untuk digugat repot, mau ketemu makan hati ya udah diikhlaskan. Jadi banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah idah maupun hadanahnya. Hadanah itu nafkah untuk anak. Nah, kalau misalkan tadi nafkah apa namanya yang pertama? Nafkah mut'ah sama nafkah idah itu kan punya batasan kan. Karena nafkah idah itu setelah dari 3 bulan sampai sanalah sampai berhenti sampai di sana pemberian nafkahnya. Pokoknya punya batas-batas tertentu. Nah, kalau yang terakhir tadi itu berarti ada nggak batasan usia anak ini sampai usia segini loh ditanggung sama ayahnya? Oke, sama ayahnya ya. Masalah anak ya, hadana itu kan pola asuh anak ya, pengasuhan untuk anak. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak banget problematiknya di lapangan mengenai pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian. Undang-undang, kalau kita ngomongin regulasi peraturan perundang-undang, itu sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah diatur bahwa setelah perceraian itu hanya terjadi kepada orang tua, tidak memisahkan hubungan antara orang tua dan anak. Karena nggak ada namanya mantan orang tua, mantan anak nggak ada ya. Hanya ada mantan istri sama mantan suami. Nah, kembali lagi bahwa dalam peraturan perundang-undangan sampai batas usia berapa? Biasanya sampai, kalau undang-undang menjaminnya sampai batas usia 21 tahun. 21 tahun. Berarti 21 selama tahun. anak itu belum menginjak usia 21 tahun, berarti si sang suami itu berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Iya, betul. Dan biasanya saat sidang di pengadilan itu, pengadilan sudah menetapkan berapa hadana atau uang nafkah untuk anak yang harus diberikan oleh suami setiap bulannya. Langsung itu ditentukan langsung juga ya? ditentukan di pengadilan. Itu disesuaikan sama penghasilan dari ayahnya atau mantan suami. Oh, begitu. Berarti maksudnya langsung itu konsisten. Seharusnya undang-undang mewajibkan itu konsisten, tapi di lapangan itu tidak terjadi hal seperti itu. Jadi kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah dijamin apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, hak untuk mendapatkan pengawasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Tapi coba Hanifah lihat di luar sana, teman-teman kita, mohon maaf, yang sudah bercerai, orang tuanya nggak tahu ayahnya kemana, bisa juga langsung tinggal dengan nenek kakeknya, dan nggak tahu ayahnya kemana, ibunya kemana, kadang ditelantarkan. Padahal undang-undang sudah menjamin hak-hak itu yang harus tetap dipenuhi oleh orang tuanya. Ini agak dilema juga sebenarnya, Hanifah, kita ngomongin ini. Aku agak makanya aku bilang tadi ngeri banget nih pembahasan kita kali ini, karena pasti banyak banget di luar sana kan sebagai korban dari perpisahan kedua orang tua, anak yang lagi broken home di luar sana banyak banget. Nah, dari yang mereka itu mengalami hal itu kan dari misalnya balita. Hak asuh anak itu selalu ya dapat kepada pihak ibunya. Jarang banget ya untuk diatur itu. Kalau dalam undang-undang diatur bahwa ketika terjadinya perceraian, anak yang usianya di bawah 12 tahun itu otomatis jatuh kepada ibu. Selalu kepada ibu, kecuali
itu bisa terjadi jatuh kepada bapak apabila ibunya lalai dan tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Makanya tuh banyak artis-artis ya yang kalau cerai itu jatuh ke tangan bapaknya. Bapaknya biasanya karena ada kelalaian dari ibu atau memang dari hasil gugatan perebutan hak asuh anak itu dimenangkan kepada bapak. Tapi selalu usia di bawah 12 tahun itu pasti jatuh kepada ibu. Berarti kalau udah di atas usia 12 tahun itu diberikan kebebasan memilih gitu. Iya, anak diberikan kebebasan memilih mau tinggal bersama ayah atau mau tinggal dengan ibu. Aduh. Dan ini juga kayak miris banget gak sih Kak? Masih balita gitu, belum mengenal dan belum tahu makna dari perceraian itu apa. Dikala dia harus bertanya kepada ibunya, "Ma, papa mana?" gitu kan. Terus gimana cara ibunya ini atau orang tuanya ini untuk bisa memberikan pemahaman kepada anaknya tanpa dia harus menjelaskan definisi dari perceraian apa yang terjadi sebenarnya itu kayak gimana? Oke, ini agak melo-melo dikit ya jadinya. Jadi mungkin ini bisa masuk ke pembahasan apa sih dampak dari perceraian itu. Dampak perceraian itu secara umum untuk semua anak itu, anak akan selalu merasa sedih ketika orang tuanya berpisah. Siapa Si anak mana yang tidak sedih nih kalau orang tuanya itu berpisah? Pasti semua anak itu merasa bersedih ketika orang tuanya berpisah. Tapi ada beberapa langkah preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir kesedihan anaknya. Misalnya ketika kayak yang Hanifah tanyakan tadi, misalnya ketika dia balita, gimana sih cara memberitahu kepada anak bahwa akan ada perpisahan? Ini sebenarnya yang sering dilewatkan oleh para orang tua ya. Jadi yang dilewatkan itu adalah mengkomunikasikan bahwa akan ada perpisahan kepada anak. Diajak ngomong, "Nak, ini bapak sama mama sepertinya sudah tidak bisa bersama lagi." Pasti anak akan menanyakan. Jadi untuk berkomunikasi itu harus sesuai dengan usia anak. Harus sesuai, misalnya saat usia anak balita misalnya, atau masih kecil lah, masih SD mungkin masih PAUD, itu pasti anak akan, "Kok papa nggak pernah pulang lagi ya?" Ya pasti sih bertanya gitu kan, kayak pasti gitu bertanya kan. Nah, ibunya juga emang bingung mau gimana cara ngejelasin. Cara menjawabnya bisa dengan ditanya balik kepada anak. "Iya ya, kira-kira bapak kenapa ya nggak pernah pulang ya?" Aduh, sama-sama bingung deh. Nah, terus biasanya anak kalau misalnya usia balita akan bilang, "Mungkin aku nakal, makanya papa nggak pernah pulang." Misalnya, "Bukan, bapak nggak pulang itu bukan karena nggak sayang sama kita, tapi memang bapak sama mama sekarang memang agak jaga jarak dulu sedikit." Tapi kalau misalnya anak sudah usianya remaja, itu tentu pola komunikasinya berbeda lagi. Nggak bisa dong ditanya, "Bapak kenapa nggak pulang?" Otomatis dia bingung, "Lah aku tahu kenapa bapakku nggak pulang." Udah tahu ditanya juga dia gitu. udah tahu makna perpisahan perceraian dari kedua orang tuanya. Sudah tahu. Makanya yang paling sedih itu sebenarnya anak ketika usia remaja. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mendefinisikan seperti apa perpisahan itu. Makanya orang tua ketika mengkomunikasikan, kadang kan ada orang tua yang menyampaikan, "Udah kok, saya udah ngasih tahu, papa sama mama cerai ya." Jangan dikomunikasikan sekali, berkali-kali, dan pastikan kepada anak bahwa perceraian itu tidak memutus komunikasi dia dengan salah satu orang tuanya. Benar. Hanya tidak tinggal satu atap, tapi bapak sama mama akan memastikan kamu mendapatkan kasih sayang yang utuh dari bapak sama mama. Tapi terlepas dari itu ya, dari perpisahan suami dan istri itu yang lebih berdampak besar itu kepada anak. Ya kan? Betul. Itu lebih kepada entah itu gangguan psikologinya, mentalnya, pokoknya banyak hal-hal arah negatif yang didapatkan oleh anak kan dari hasil perceraian dari kedua orang tuanya. Nah, gimana sih kita sebagai seorang orang tua untuk memastikan bahwa ini semua akan baik-baik saja dan dia bisa menjalani kehidupan seperti anak normal lainnya gitu. Untuk menjamin itu ya, bagaimana caranya orang tua untuk memastikan pemenuhan hak tadi sehingga dampak dari perceraian itu, seperti kan dampak perceraian itu banyak
banyak, seperti dampak kepada mental anak, Iya, anak benar. kurang percaya diri, anak menjadi minder, bahkan anak ada yang depresi. Bahkan salah satu responden saya, Hanifa, ada 3 responden yang mengaku bahwa setelah mereka menjalani kehidupan setelah perceraian itu ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Wah, ini mah bukan trauma lagi. Iya. Tapi ini adalah suatu apa ya kita bilang sampai bunuh diri. Iya, gitu. sampai mau Tragis bunuh banget sih. diri. Jadi kenapa? Karena dari orang tua pasca terjadinya perceraian itu, ego antara kedua orang tua itu belum bisa diputus. Padahal kalau sudah bercerai seharusnya ya sudah, masalah antara orang tua itu berhenti. Jangan menanamkan bibit-bibit Benar. kebencian kepada anak. Iya. Tapi kalau misalnya ketemu sama bapak, mamamu yang salah, ketemu sama mama, bapakmu yang salah. Iya, Jadi ada apa ya, saling menyalahkan antara orang tua. Iya, benar. Anaknya bingung pastinya, ini siapa yang salah. Dia menyalahkan dirinya sendiri jadinya, Akhirnya kan? betul, menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi ada perpindahan tempat tinggal. Biasanya kan kalau udah cerai itu kadang ikut bapak, terus nanti ikut mama lagi, bener. ikut nenek lagi, ikut paman lagi. Itu sampai kayak apa ya, perpindahan tempat tinggal, sampai akhirnya ketika kan ada juga kan yang kasus kayak begini, tetangga di sana juga di rumah itu dia seperti memiliki banyak rumah, di rumah pihak keluarga ibunya, di rumah pihak keluarga bapaknya. Jadi ketika dia belum pulang sampai maghrib misalkan ya, sampai tengah malam, itu langsung dianggap udah mungkin kayaknya tinggal di rumahnya papanya dulu mungkin. Nah terus papanya juga misalkan anaknya nggak ke situ, berarti dia udah nganggep dia lagi tidur di sana, di pihak keluarga yang itu. Tapi bagaimana jika anak ini memang tidak ada di dua-dua rumah ini, sedangkan keluarganya itu sama-sama menganggap sedang tidur atau sedang menginap di salah satu pihak keluarga, begitu kan? Iya betul, makanya itu orang tua harus menghindari perpindahan tempat tinggal terus-menerus kepada anak. Selain dia menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarganya, belum lagi dia harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal secara terus-menerus. Hari Senin ke bapak, terus minggunya lagi ke kakek. Selalu ada perpindahan tempat tinggal. Dan biasanya ini ya, untuk teman-teman di luar sana, para voters itu, untuk tidak memberikan stigma negatif kepada teman-teman kita yang anak broken home. Karena perceraian itu sudah sungguh menyiksa mereka. Jangan menyiksa mereka lagi dengan pandangan-pandangan negatif. Pandangan-pandangan negatif. Iya. Kasian banget kan anak-anak yang Kasian. selalu dihujat dan juga langsung dihakimi oleh teman-temannya. Kamu ini nakal, pasti selalu dikaitkan dengan permasalahan orang tuanya. Kamu ini ngasih pengaruh yang buruk sama teman-temanmu. Karena kebiasaannya gitu. Kalau dari sudut pandang Kak Feni nih, apakah setuju atau tidak setuju, ataukah semi setuju? Ada kan semi setuju? Ada semi setujunya ya di sini ya. Kebanyakan dari sikap kenakalan remaja itu diakibatkan oleh masalah orang tua. Oke, aku jawab ini sesuai dengan fakta di lapangan ya. Oke, aku ngomongnya sesuai fakta. Fakta pertama, memang benar rata-rata anak dari hasil perceraian itu memang menunjukkan kecenderungan untuk melakukan kenakalan. Sehingga dari fakta yang kutemukan memang ada yang pergaulan bebas, menikah usia dini, karena mereka kehilangan rumah untuk berpulang. Berpulang artinya untuk menunjukkan keluh kesahnya, nggak ada lagi, hilang fungsi pengawasan dari orang tuanya. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang unik, Hanifa, dari 10 respondenku yang aku wawancarai dulu saat membuat tesis ya, karena konsenku adalah menulis tentang anak. Itu dari 10 itu ada 5 orang respondenku yang berhasil melewati masa kritis itu, dan mereka berhasil memantulkan dirinya lebih tinggi lagi. Bahkan mereka memiliki daya resiliensi yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Uniknya artinya 5 orang ini, Hanifa, mereka memang ada masanya untuk down, depresi, stres, mau bunuh diri, minder, nggak punya semangat untuk belajar.
Tapi saat masa itu mereka kembali menanyakan kepada dirinya, kalau saya begini terus, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Artinya stigma yang diberikan oleh masyarakat itu benar. Artinya mereka setelah itu memantulkan dirinya dengan belajar lebih giat lagi. 5 orang ini ada yang jadi desainer, ada yang jadi perawat, ada yang jadi PNS, ada yang jadi hafizah. Berarti memang akan sering juga stigma dari masyarakat mengatakan bahwa masa kelam dari permasalahan orang tua itu bisa menghambat kamu untuk sukses. Sering masyarakat kan juga memiliki stigma seperti itu bisa membuat anak ini tidak bisa berkembang. Nah, tapi dari penelitiannya kakak sendiri, dari responden itu juga pernah mengalami fase-fase kritis seperti ini. Tapi mereka seiring berjalannya waktu, mereka terus berpikir sampai kapan bakalan terus berada dalam situasi keterpurukan seperti ini. Akhirnya itu yang memberikan energi yang positif untuk dia bisa berkembang. Malah itu yang bikin motivasi buat dia. Motivasi, betul banget. Tapi di balik mereka yang bisa untuk memiliki resiliensi yang lebih tinggi itu, ada ternyata peran orang tua di belakang itu. Peran orang tua, jadi orang tua setelah bercerai, jadi saya selalu menyampaikan bahwa perceraian itu hanya untuk orang tua, bukan untuk anak. Bukan untuk anak. Jadi dari hubungan yang dijalin oleh orang tua setelah perceraian itu, Hanifah, ternyata itu mempengaruhi pemenuhan hak anak. Jadi pertama ada hubungan, kalau saya membahasakannya di dalam tesis saya itu ada pola relasi baik. Pola relasi baik ini adalah hubungan yang dibangun oleh kedua orang tua ya, kedua orang tua pasca perceraian. Pasca terjadinya perceraian, dan ini yang dialami oleh ketiga anak yang berhasil memiliki resiliensi tadi. I see. Paham. Jadi mereka itu ternyata perceraian itu hanya berlaku untuk orang tuanya, tidak berlaku untuk mereka berkomunikasi dengan bapak dan ibunya. Jadi, berarti mereka itu bisa bekerja sama kan? Bisa antara banget. Ibu dan juga bapak itu bisa bekerja sama untuk mengasuh anak, memberikan perhatian dan juga kasih sayang yang sama terhadap anak. Tapi banyak orang yang gagal loh, Kak Penny. Nah, itu pola relasi selanjutnya. Maksudnya kalau misalnya kayak apakah itu masih ada rasa gengsi atau masih rasa belum menerima, masih bermusuhan lah bahasanya ya dengan mantan pasangan ini, sampai mereka itu tidak bisa melakukan hal itu, nggak bisa bekerja sama. Iya, betul. Banyak banget kan, banyak yang gagal gitu. Banyak yang gagal kan, saya wawancaranya itu sekitar 20-an ya. Dari 20-an itu hanya 3 atau 5 keluarga ya, saya lupa, 5 keluarga yang mau menjalin komunikasi relasi baik. Sisanya ada yang relasi biasa, yaitu hanya 1 orang dari kedua orang tua itu yang mau menjalin relasi baik. Tapi jadi yang satunya nggak mau. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Soalnya kedua pihak ini kan akan collab kan, akan bekerja sama. Berarti itu harus ada kemauan dari kedua belah pihak. Betul. Tapi kalau cuma salah satunya, ya nggak bisa jalan. Iya, tapi karena salah satunya dia tidak akan menularkan virus kebencian kepada anak. Dan ini yang membedakan dengan pola relasi tidak baik atau pola relasi yang tidak mau dibangun sama sekali oleh kedua orang tua yang terakhir. Dan ini memang yang miris, rata-rata anak yang tumbuh ya dari pola relasi yang tidak baik ini, mereka memang memiliki kecenderungan untuk melakukan ya kenakalan terhadap remaja, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, kedua orang tuanya itu saling menularkan virus tidak baik, saling menjelek-jelekan antara satu sama lain. Terus anaknya dipaksa untuk memahami keadaan mereka, tapi mereka tidak memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa keputusan bercerai itu diri gitu, betul ya. ego. Selalu kembali kepada ego antara kedua orang tua pasca perceraian. Padahal ya sudah, perceraian itu ya udah, cerai aja. Maksudku kayak hubungan suami istrinya mungkin udah sampai sana gitu ya. Tapi untuk hubungan silaturahim kayak gitu, apalagi ini kan kayak yang bisa ngebentuk
ngebentuk mental anak itu juga kan harusnya mereka perjuangkan gitu. Iya, itu yang tidak dipahami mungkin oleh orang tua ya, karena banyak faktor juga Hanifah hal ini. Karena faktor pendidikan, karena orang tua itu memang kadang nggak tahu. Ya udah anak ya paham-paham aja, masa sih kamu nggak paham gitu. Iya, harusnya kamu paham dong kondisi bapak sama mamamu. Padahal usia anak yang masih cukup balita ya mana ngerti. Ya mana ngerti juga kan. Iya, mana ngerti kok tiba-tiba. Mana perceraian juga nggak paham gitu, betul. Apalagi disuruh masuk untuk memahami masalah yang sebenarnya. Betul, malah anak yang disalahkan, ini gara-gara kamu nih, mama sama kayak gini. Iya benar-benar. Iya. itu bisa kasih trauma kan ya Kak Feni ya sama anak-anak. Benar, itu trauma yang cukup mendalam ya Hanifah. Dan traumanya yang sangat disayangkan itu adalah trauma dari anak yang mereka tidak ingin menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ya, benar. Itu sering ku dengar kayak begitu ya. Kayak ini berdampak ke dalam kehidupan dari sang anak, dimana dia itu kayak takut ya ngejalin hubungan sama orang karena dia melihat hubungan kedua pasangan ibu dan bapaknya itu seperti itu. Jadi kayak selalu mereka itu selalu berpikiran hal ini pasti akan berujung seperti ini. Iya, betul. Ada kecenderungan untuk berpikir seperti itu, dan ketika nanti menjalani hubungan, mereka ada kecenderungan untuk selalu ingin mengakhiri hubungannya. Karena dianggap bahwa perpisahan itu adalah solusi dari seluruh masalah. Memang itu benar, itu dari benar, karena itu memang dari studi kasus yang benar terjadi di lapangan, dan mereka menganggap bahwa bukan masalahnya yang diselesaikan, tapi hubungannya yang harus diakhiri atau diselesaikan. Terus gimana sama misalkan sama keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah nih, gimana perannya di sana Kak? Mereka kan juga harus ngedukung kan, maksudnya harus selalu ngasih support, harus ngasih perhatian yang mungkin kurang dari ayah dan ibunya, kayak kakek, nenek, onti lagi, bibi, paman, bibi, paman gitu. Gimana mereka itu menyikapi hal ini ketika mengetahui permasalahan yang sebenarnya seperti itu? Oke. Kita, mungkin bukan kita ya, jadi memerlukan peran orang tua dan keluarga setelah terjadinya perceraian, terutama untuk mantan istri atau perempuan. Kenapa? Karena perempuan akan sangat terpuruk setelah mendapatkan stigma baru atau label baru, yaitu label janda. Karena label baru, label janda. Karena biasanya Hanifah, banyak perempuan yang tidak ingin mengakhiri rumah tangganya walau ada kekerasan, walau ada pelecehan bukan pelecehan, ada kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, itu karena takut untuk mendapatkan label janda dari masyarakat. Tapi banyak mereka menggugat dari mereka kadang banyak kegugat. Tapi banyak juga yang nggak mau cerai Hanifah, walaupun kasus kekerasan itu juga tinggi, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena takut untuk mendapatkan label itu. Walaupun perempuan label aku iya, karena biasanya di masyarakat itu kan seperti itu. Selain susah dapat kerja, ada juga yang mengatakan bahwa janda itu pasti akan jadi pelakor di desanya. Berarti bibit-bibit pelakor itu dari janda. Dari janda lagi nanti, makanya muncul janda-janda baru nantinya gitu. Iya, dia nggak mau janda sendirian, dia itu akhirnya mungkin ingin menciptakan janda baru gitu dari peran dia sebagai pelakor. Mudahan ini nggak terjadi ya, tapi memang terjadi. Itu yang terjadi di lapangan, sehingga perempuan itu takut untuk mengakhiri rumah tangganya, walaupun rumah tangganya toksik ya, Tapi kembali lagi, gimana seharusnya peran orang tua saat itu? Peran orang tua yang pertama adalah selalu mendukung keputusan anaknya. Kenapa mendukung keputusan anaknya? Karena yang paling tahu menderitanya perempuan
ataupun laki-laki, bisa saja laki-laki menderita loh. Iya, Jadi iya. jangan sampai ini bias gender ya. Ya, kita di sini berpihak netral ya Kak Iya, ya. netral dong, karena bisa juga laki-laki itu di dalam rumah tangganya itu tidak betah karena mungkin istrinya selingkuh atau lain sebagainya, karena banyak fakta juga. Jadi selalu mendukung apapun keputusan dari anaknya karena dia yang paling tahu bagaimana kehidupan dan yang terbaik untuk dia. Kedua, tidak menghakimi keputusan itu. Jangan menghakimi bahwa kenapa harusnya kamu harus bisa mempertahankan di keluarga kita, nggak ada yang bercerai, ini itu banyak sekali itu. Jadi orang tua hadir di sana sebagai support system dan untuk menguatkan mereka, karena pasca terjadi perceraian itu traumanya juga cukup mendalam untuk kedua belah pihak, bukan untuk perempuan atau anak aja, laki-laki juga akan memiliki trauma dan bahkan tidak mau mengenal perempuan, bisa jadi ya, malah mau mengenal sesama laki-laki, itu bahaya juga. Bahaya nih kalau sampai yang laki-lakinya trauma dan akhirnya memilih keputusan itu. Maka ada juga peran lingkungan kita sebagai orang sekitar itu, ya berhentilah untuk memberikan stigma atau stereotip yang negatif untuk perempuan dan anak setelah perceraian. Itu mengata-ngatai, keluargamu sudah hancur, pasti kamu juga akan hancur gitu. Aduh, sering banget gak sih kayak teman-teman mulai kayak begitu. Dianggapnya karena kita hari ini mungkin Hanifah ya menganggap basa-basi hal seperti itu tuh lumrah, menormalisasi ya, menormalisasi candaan-candaan, ada janda baru nih kayak gitu tuh. Padahal ya perasaan perasaan kita tuh juga tersakiti loh, apalagi anak-anak. Dia ada ini anak hasil perceraian baru nih, orang tuanya hancur ya hasil perselingkuhan. Walaupun ya itu gitu. cuma canda-candaan ya. Iya, walaupun bercanda, makanya fungsi kita ya tidak mengomentari sesuatu hal yang memang tidak perlu kita komentari. Udah biarkan saja itu masalahnya dia, ya kita hadir untuk memberikan dukungan dan merangkul mereka di tengah kehidupan kita di masyarakat. Seperti itu. Berbicara terkait dengan keluarga ada dua tipe keluarga Kak. Tadi pernah aku bilang kan. Apa itu? Ada yang keluarga cemara sama yang broken home. Nah, Kakak tipe yang mana tuh? Aku tipe yang mana ya? Aku sendiri itu mungkin keluarga broken home ya. Iya, aku salah satu anak broken home. Orang tuaku itu cerai saat aku SMP. Iya, aku SMP, orang tuaku cerai. Nggak rujuk lagi? Nggak rujuk lagi, tetap cerai sampai sekarang, tetap berpisah. Waktu itu milih tinggal sama siapa? Milihnya tinggal sama mama. Tapi orang tuaku itu termasuk yang menerapkan pola relasi baik itu. Jadi mereka selalu menyampaikan, bahkan selalu sebelum cerai 1 tahun ya, bahkan ya 1 tahun sebelum cerai itu menyampaikan akan ada perpisahan, walaupun cuma bisik-bisik, kayaknya kita udah nggak bisa bareng lagi deh. Ada yang menyatakan kayaknya ini terus baikan lagi. Tapi sudah ada sinyal-sinyal yang sudah disampaikan oleh orang tua bahwa akan ada perpisahan. Berat nggak saat itu? Berat banget dong. Iya dong. Berat banget. Udah sama-sama bareng-bareng, ayah ibu, dan sekarang mereka harus berpisah dong. Keluarga kita nggak lengkap lagi. Tapi aku merubah itu Hanifah. Aku sering banget menyampaikan ya di media sosialku, di Instagram, di Facebook, aku selalu menyampaikan bahwa kita harus merubah definisi keluarga cemara atau keluarga bahagia. Kenapa harus dirubah? Bahwa keluarga bahagia itu tidak harus tinggal satu atap. Tidak harus tinggal satu atap. Ini menarik banget ya. Berarti kita harus benar-benar harus rubah ya mindset kita yang dinamakan dengan keluarga cemara itu tidak mesti tinggal satu atap. Walaupun memang yang paling bagusnya tinggal satu atap, tapi dari pengalamanku tidak harus tinggal satu atap. Karena setelah bercerai, orang tuaku itu selalu hadir Hanifah. Mereka nggak pernah absen untuk selalu nelpon, memastikan seluruh kebutuhanku itu untuk terpenuhi. Mama sama bapak itu nggak pernah lepas untuk mengontrol aku 24 jam. Bahkan mungkin terlalu protektif ya mungkin bapakku itu. Mungkin orang bilang kehilangan kasih sayang ayah, aku enggak sama sekali. Dan itu beneran diterapkan oleh mama sama bapakku. Dan itu akhirnya yang membuat aku itu ada semangat ya, pas setelah cerai itu aku menyatakan sama diriku bahwa yang bercerai itu hanya orang tuaku aja.
Tapi aku tidak boleh nanti patah semangat, bahkan aku harus memantulkan diri lebih tinggi lagi. Betul sekali. Makanya pas cerai itu aku SMA itu belajar mati-matian Hanifah. Aku belajar masuk perguruan tinggi, bahkan malu loh menyatakan aku lahir dari anak yang bercerai, broken home. Aku nggak mau ngasih tahu teman-temanku sampai aku bisa nerima keadaan itu, dan aku menyampaikan saat aku menjadi wisudawan terbaik UIN Mataram tahun 2020. Aku ingat banget, aku menyampaikan bahwa untuk menjadi anak yang sukses itu kita tidak harus selalu tumbuh dari keluarga yang bahagia. Tapi aku ingin membuktikan bahwa dari keluargaku yang berantakan, aku tidak mau jatuh. Masalah bukan hambatan untuk aku menjadi sukses. Nice. Iya, betul. Keren Jadi banget sih. aku menyampaikan itu Hanifah, karena masa aku mau gitu-gitu terus, nangis-nangis terus. Coba aja semua orang berpikir seperti itu ya Kak. Sampai kapan bakalan terus berlarut-larut dalam kesedihan, sampai kapan berlarut-larut dalam masalah yang sudah usai sebenarnya, gitu kan. Seandainya semua orang mikir seperti itu, mungkin mereka juga akan berkembang juga gitu ya. Makanya aku sekarang Hanifah, aku selalu menyampaikan di semua media sosialku ya, bahwa kalian gak sendiri. Untuk teman-teman yang tumbuh dari keluarga yang broken home, kalian itu tidak sendiri. Kalian itu masih punya orang sekitar yang sayang sama kalian, punya teman, curhat ke teman, curhat ke keluarga, masih ada kakek nenek, ada sepupu. Mungkin dengan perceraian itu juga akan menumbuhkan keluarga besar lagi kayak aku kan. Jadinya bapakku udah nikah lagi ya, jadinya punya mamaku jadinya punya dua, aku jadi punya ibu sambung yang baik banget. Alhamdulillah ya, bisa dapat ibu sambung yang baik banget. Jadi mama juga nggak pernah ya kayak menyampaikan bahwa harus ini ya, nggak boleh baikan sama ibu sambung, harus dibunuh. Nggak ada. Berarti tetap tentram damai ya. Tetap bapakku bahkan Hanifah misalnya kalau lagi waktu senggang itu ke rumah makan bareng sama aku sama mama kayak gitu. Iya, makan bareng, komunikasinya baik. Terus tapi ngebawa mama baru enggak, karena rumahnya agak ini ya, ibu sambungku ya kan rumahnya agak jauh, dan juga aku agak menjaga sih kalau mempertemukan, kayaknya belum waktunya aja untuk dipertemukan. Mungkin nanti saat aku punya anak ya, mungkin nanti akan bertemu. Udah punya keluarga berarti? Sudah. Artinya perceraian tidak membuat aku ini ya takut mengenal laki-laki ya. Ya, ini buktinya berarti ini buktinya bahwa tidak semua anak-anak broken home juga punya trauma yang berkepanjangan sampai tidak ingin mengenal laki-laki atau mengenal pasangan begitu ya. Walaupun ada juga beberapa yang berdampak terhadap itu ya. Iya, betul, pasti ada. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tetap melanjutkan hidup bersama dengan pasangan juga ada. Ini buktinya. Kamu ini udah nikah dari tahun berapa? Aku nikahnya tahun ini. Bulan apa? Tahun ini tanggal 14 bulan 4 2024. 14 April 2024. Iya. Punya anak, keinginan rencana berapa? Punya anak maunya 2 ya. 4 juga dong. 2 cewek, 2 cowok. Nantilah kita komunikasikan sama suami. Terus suami sekarang gimana? Suamiku ini ya kerja di salah satu bank. Dia di Bima, kita kebetulan LDM ya, long distance marriage. Ya makanya aku kayak kaget gitu. LDM atau aku salah denger ya? LDM, aku sama suami LDM. Oh, berarti kalau masih pacaran belum? LDR. Sekarang kalau udah married LDM. Iya. Dapat kata-kata baru lagi ini ya. LDM. Berarti udah berapa lama tuh LDM-nya? LDM-nya kita itu sebenarnya dari pacaran juga kita LDR. Tapi untungnya jadi ini yang muji suami ya. Jadi suamiku itu alhamdulillah yang salah satu juga membantu mengobati ada trauma tentunya. Oh, ada peran dia juga di peran sana. Dia dari kita pacaran. Dari kita mengenal itu dia sudah hadir untuk merubah pandangan aku terkait dengan perceraian itu. Mantep banget dong, udah dapat dukungan dari keluarga, mama papanya juga berkolaborasi dengan baik, ditambah kehadiran seorang pasangan sejak pacaran udah ngasih
motivasi kayak begitu. Ini betul. udah beruntung banget sih Kak, makanya bisa Alhamdulillah. sampai seberkembang ini. Alhamdulillahnya dia selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Mungkin jawaban dari doa-doa juga ya Hanifah. Apa doanya tuh? Apa doanya Doanya tuh? dulu selalu pengen dapat suami yang selalu ngedukung semua aktivitas aku. Dan beliau mungkin akan nonton ya nantinya. Harus nonton Bapak suami. Jadi dia itu selalu ngedukung apapun keinginan aku Hanifah. Jadi kayak mau S2 itu dia selalu ngedukung aku buat S2, ngebantu aku saat penelitian. Dan mungkin ada suami-suami ya yang takut tersaingi sama istrinya karena suamiku hanya S1 tapi aku S2, dia nggak pernah minder. Dia nggak insecure. Nggak sama Dia sama sekali. sekali tidak membatasi karir. Alhamdulillahnya aku mau kemana-mana tuh selalu didukung. Kayak aku mau misalnya ada kegiatan di luar daerah, aku mau keluar kegiatan ke Jakarta, dia nggak pernah ngebatasin. Aku mau misal kayak aku aktif juga di sekolah perempuan untuk perubahan Larimpu yang ada di Bima, itu cukup padat ya kegiatannya. Dia nggak pernah ngebatasin Hanifah. Wah, nggak pernah ngebatasin sama biasanya sekali. kan kalau suami itu dia kayak merasa tersaingi atau dia bahkan ingin mengistimewakan, bahkan mengistimewakan penuh kan istrinya. Kamu nggak usah kerja, kamu udah di rumah aja, kamu mengerjakan aktivitas selayaknya ibu rumah tangga, biarkan aku saja yang bekerja, aku memenuhi segalanya. Untungnya suamiku tuh dari kita pacaran aku sudah bilang kalau aku nggak bisa diem di rumah. Aku perempuan yang harus terus bergerak karena aku sehari aja nggak keluar rumah stres Hanifah. Iya sih. Iya, Kayak gabut gak sih? Iya, kalau orangnya introvert itu kan dia bisa Ngurung 7 diri. hari ngurung diri kan. Aduh, nggak gak bisa masalah. lah. Aku gak bisa kayak Nah, begitu. dia salah satu introvert juga, tapi dia ngedukung aku yang ekstrovert ini dan selalu bilang kejar semua apa yang kamu mau, buktikan kalau kamu itu bisa dan bahwa perceraian tidak menghambat kamu untuk berkarya. Makanya dia selalu jadi orang yang selalu ada di depan untuk ngedukung aku apapun kondisiku, dia apapun kondisinya selalu ngedukung. Wah, berarti emang ini jawaban dari doa-doa KPN. Iya, betul. Ini adalah jawabannya berarti. Alhamdulillahnya ya. Iya, dan dia juga kayaknya kuat doanya tuh. Alhamdulillah ya. Kuat doanya, makanya bisa dapetin KPN. Alhamdulillah, amin. Mudahan bisa menjadi istri yang baik juga. Mudahan ya. bisa ini ya, apa namanya, sepanjang masa gitu. Amin, jadi jodoh amin, apa ya. sehidup dan semati ya. Sehidup dan semati gitu. Amin, Amin ya rabbal alamin. Semoga perpisahan orang tua juga tidak bisa bisa menjadikan keluarga baru kita juga seperti itu ya. Mudahan jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Ada yang mau disampaikan sama Puters di luar sana nih? Yang mau disampaikan untuk sahabat Puters di luar sana, yang mungkin teman-teman juga ada yang jadi anak broken home atau anak yang tumbuh dari perceraian dari kedua orang tua. Perceraian itu hanya berlaku untuk orang tua, tidak berlaku untuk teman-teman untuk terhubung bersama dengan orang tua. Jangan pernah menjadikan masalah sebagai alasan dari kegagalan kalian. Masalah perceraian itu berhenti untuk kedua orang tua, tapi saatnya kita menunjukkan bahwa anak broken home itu bisa memantulkan diri lebih tinggi lagi, bahkan bisa mengalahi teman-teman yang hidup di keluarga cemara ya. Banyak dong buktinya anak-anak broken home yang bisa sukses, yang bisa untuk berkolaborasi dan berkarya di luar sana. Wah, keren banget kata-katanya, bikin terharu deh. Semoga aku juga bisa kayak Kak Feni. Aku juga pengen jadi orang yang berkarir gitu dan punya suami yang bisa selalu mendukung setiap langkah yang aku tempuh itu. Doain aku Kak Feni. Semoga cepat nikah ya. Jangan dulu, kan harus kayak Kak Feni dulu, harus harus punya karir yang baik dulu baru sampai ke sana. Kan aku juga masih muda Kak Fen. Iya ya, masih berapa? Doain aja aku ini wisuda. Oke, cepat wisuda ya. Jadi lulusan terbaik juga ya. Amin. Kalau dari Kak Feni tadi udah ngasih ngasih kata-kata motivasi yang luar biasa, aku juga nggak mau kalah. Oke, silakan. Aku jadi host ya jadinya. Iya. Jadi gini, tidak ada julukan mantan anak dan mantan orang tua. Seburuk apapun orang tua mereka tetap bapak dan ibumu, dan senakal-nakalnya anak mereka adalah tetap darah dagingmu. Sedikit tapi mantap. sedikit tapi waplek kayak gitu ya.
Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan khawatir walaupun kalian itu adalah seorang broken home atau salah seorang korban dari perceraian orang tua, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kalian itu stuck dan tidak berkembang ya. Masih banyak orang-orang di luar sana seperti teman-teman, kerabat, kakek, nenek, bibi, paman yang masih mensupport kalian. Masih banyak perhatian yang bisa kalian dapatkan, maka lakukanlah hal-hal yang positif. Jangan terus berlarut-larut dalam kesedihan, jangan terus berlarut-larut dalam masalah yang sudah usai. Mari kita buka lembaran baru, mari kita menjejakkan karir, mari kita berbahagia di masa depan. Luar biasa, aku dapat motivasi dari Kak Feni, kayaknya langsung pembawaannya juga ada energi-energi positif seperti itu ya. Ya Allah, amin. Jadi buat teman-teman Puters di luar sana, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol apa, Kak Fen? Tombol like. Tombol like. Dan kalau kalian ingin memberikan ingin memberikan informasi-informasi ini kepada teman-teman kalian, terutama yang mungkin terlibat yang match sama pembahasan kita, silakan kalian bisa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian punya ide konten menarik, tema-tema menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini ya. Kak Fen, terima kasih banyak loh Kak Fen udah bisa hadir di sini. Sehat selalu. Amin, sehat juga. Semoga selalu bahagia bersama keluarga di sana. Teman-teman Puters juga semoga senantiasa sehat, diberikan kebahagiaan bersama keluarga.